Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kedua kali ini kita akan membahas tentang beberapa teknik modeling. Jadi teknik modeling itu ada beberapa. Di sini saya sudah saya catat. Ini ada tiga teknik modeling. Primitive modeling menggunakan solid geometry, kemudian juga nanti ada polygonal modeling atau bisa menggunakan scope modeling. Kemudian nanti kita akan praktek ya, nanti yang kita gunakan ini adalah di NURB modeling atau bisa juga menggunakan curve modeling. Nah, gambaran kasarnya untuk primitive modeling ini itu adalah cara kerjanya. Nanti teman-teman itu menyusun, menggabungkan atau bahkan memotong-motong objek-objek dasar untuk menggunakan operasi boolean. Jadi kayak boolean, entah itu union, different, interaction, untuk membentuk objek yang lebih kompleks. Jadi ini jangan bingung dulu untuk istilah-istilahnya. Kemudian untuk karakteristiknya itu bisa dibilang itu sangat presisi secara matematis, namun sedikit kaku atau ya bisa dibilang kaku lah untuk primitive modeling. Kemudian untuk penggunaannya itu bisa untuk membuat objek-objek hard surface yang sederhana atau sebagai blocking awal sebuah karakter sebelum didetailkan. Itu gambaran kasarnya. Kemudian untuk polygonal modeling, untuk cara kerjanya itu teman-teman bisa memanipulasi komponen-komponen seperti menarik vertex, kemudian mengekstrak face, kemudian untuk membentuk model, bisa juga disebut sebagai subdivision modeling karena kita sering membagi-bagi subdivide. Nah, subdivide polygon agar permukaannya itu tampak lebih halus. Kemudian untuk scope modeling ini jadi merupakan cabang dari polygonal modeling, di mana nanti teman-teman itu menggunakan brush digital seperti ZBrush untuk membentuk objek seolah-olah sedang mengolah tanah liat atau bisa dibilang clay. Kemudian teknik ini juga menghasilkan jutaan poligon untuk detail yang sangat tinggi. Jadi ini kayak seperti scope ini kan berarti untuk pahat-pahatnya lah itu ya, seperti itu. Kemudian untuk NURB modeling, penggunaan untuk polygonal modeling ini hampir semua aset game, game-game yang ada saat ini atau karakter film dan animasi itu menggunakan teknik ini. Jadi teknik pahatan bisa dibilang seperti itu, karena stroke kan pahatan kan. Begitu. Kemudian kita masuk ke NURB modeling atau curve modeling. Cara kerjanya itu adalah teman-teman itu membuat garis kurva terlebih dahulu. Kemudian menggunakan perintah seperti love, ada kemudian revolve atau extrude. Nah, untuk menciptakan permukaan surface dari garis-garis tersebut. Kemudian bayangkan seperti teman-teman itu membuat kerangka payung saat membentangkan kain di atasnya. Jadi kayak membuat kurva dulu, kemudian nanti baru ditempel-tempel lah, anggapnya dibuat kainnya itu kalau di payung kan. Untuk karakteristiknya, permukaannya itu bisa dibilang sangat halus secara matematis dan tidak akan terlihat patah-patah meskipun di zoom sedekat mungkin. Jadi aman lah ketika nanti teman-teman zoom itu dia tidak patah-patah. Namun pengolahannya itu lebih sulit daripada si poligonnya. Nah, untuk penggunaannya sangat krusial dalam desain produk industri, entah itu mobil, botol, parfum, alat medis dan sebagainya, karena membutuhkan tingkat presisi manufaktur
atau tingkat presisi yang lumayan riweh atau lumayan ribet. Nah, nanti materi ini kita akan membahas satu saja di node modeling. Kita akan menggunakan node modeling terlebih dahulu untuk membuat sebuah gelas. Oke, kemudian kalau sudah, ini untuk materinya, untuk intronya saja untuk pertemuan kali ini, kita langsung masuk ke Adobe Maya-nya terlebih dahulu. Kita masuk ke Adobe Maya-nya, kita masuk ke software Maya-nya. Oke, di sini langkah-langkah untuk membuat sebuah gelas dengan menggunakan teknik node itu adalah, teman-teman di sini sebenarnya bisa menggunakan kita membuat silinder dulu atau lingkaran. Tadi kan untuk node itu kan kita harus membuat kurva dulu atau garis dulu. Teman-teman bisa ke grid, kemudian ke node primitive, kemudian pilih circle. Nah, ini di sini bisa, atau bisa langsung ke iconnya atau tools yang di deretan ini. Ini ada curve, ada surface, ada poly modeling, sculpt. Nah, ini sculpt tadi, UV dan sebagainya, rigging, animasi dan sebagainya. Kita menggunakan yang curve aja. Curve aja, pilih yang ini, yang create a node circle on the grid. Nah, ini silahkan diklik saja. Nah, dia akan membuat satu buah lingkaran. Nah, ini silahkan dibesarkan terlebih dahulu. Untuk membesarkan, kan kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah tahu untuk membesarkan scale, move, dan rotasi itu di pertemuan sebelumnya. Bagi yang belum buka pertemuan sebelumnya, silahkan dibuka dulu. Nah, untuk membuka atau melebarkan atau membesarkan si circle-nya, teman-teman bisa tekan R. Nah, untuk R itu untuk scaling ya, scaling. Nah, teman-teman untuk membesarkan ini itu jangan yang di sumbu X. Nah, kalau X nanti dia akan melonjong. Nah, teman-teman harus menggunakan yang semua sumbunya. Jadi kita akan membesarkan si circle-nya dulu. Oke, circle-nya dulu kita buat di tengah dulu. Ini saya menggunakan view perspektif ya. View perspektif. Oke. Nah, kemudian sekarang kita akan menduplikat dulu, circle-nya. Ini kan kita sudah dapat ya, menduplikat. Teman-teman sebenarnya bisa menduplikatnya seperti ini. Ctrl D, kemudian ditarik ke atas. Ini bisa. Nah, ini kan tidak terlalu kelihatan ya. Kita pindah view-nya atau tampilannya itu di yang ini. Nah, ini kalau teman-teman itu belum hilang gridnya, hilang seperti ini di atas kalian atau di panel kalian itu ada grid. Nah, awalnya kan seperti ini. Ini silahkan di nonaktifkan atau diaktifkan. Saya nonaktifkan dulu aja. Nah, di sini silahkan teman-teman duplikat, Ctrl D sampai ke duplikatnya sampai ke 20. Ctrl D, tarik ke atas. Ctrl D, tarik ke atas. Ctrl D, tarik ke atas. Ctrl D, tarik ke atas sampai 20. Sampai 20. 14. Perhatikan di outliner ya, atau di layernya. 14, 15, sorry. Nah, ini di double tuh, double kan. 16, 17, 18, 19, 20. Oke, ini saya balikkan dulu ke perspektif. Nah, jadinya nanti akan seperti ini. Oke ya. Jadinya akan seperti ini. Kita duplikat semua dulu untuk membuat sebuah pola ya sebenarnya ini.
sesuaikan skalanya yang biar sama. Perhatikan ini. Nah, di sini dari atas tuh sama semua untuk lingkarannya, jadi tidak ada yang lonjong, tidak ada yang intinya samalah semuanya. Sesuaikan skala tiap lingkaran agar nanti membentuk siluet gelas ya. Ini masih gelas apa namanya, gelas tabung lah Mas ya. Kemudian nah sekarang tugas kita itu adalah membuat siluet. Jadi ini kan masih kayak gelas cangkir ya. Sekarang kita akan membuat pola seolah-olah kayak segelas yang premium, kayak gelas-gelas yang di diskotik ya, walaupun saya belum pernah ke diskotik ya, tapi yang ujungnya yang atasnya itu ada apa namanya, penampung airnya, kemudian ada gagangnya, kemudian ada untuk alasnya. Nah, contoh seperti ini. Ini di sini ya, di sini itu kita kecilkan dulu menjadi, ini kan move tool ya, kita kecilkan aja menggunakan scale tool atau R. Kemudian teman-teman kecilkan. Nah, kecilkan. Jangan ini ya. Kalau ininya ya kelihatannya mungkin sama ya. Kelihatannya mungkin dia mengecil. Cuman kalau teman-teman lihat di sini, nah, dia yang sumbu Y dia tidak ikut kecil. Nah, sekarang kita dari tengah dikecilkan saja. Nah, seperti ini. Nah, dibentuk seperti gelas premium. Ini saya kecilkan dari sinilah. Silahkan teman-teman lakukan seperti ini untuk gelasnya. Oke, mungkin seperti ini dulu, nggak masalah, nggak usah dirapi-rapiin dulu. Oke, seperti ini dulu ya. Oke, ya udah agak kelihatan gelasnya, cuman kan masih berbentuk apa namanya, berbentuk garis ya, dia garis. Nah, sekarang kita akan membuat loft atau loft ya, LOFT. Nah, caranya untuk membuat loft ini, nah teman-teman itu harus menseleksi satu persatu secara berurutan dari yang paling bawah, yang dari sini menggunakan sebenarnya bebas menggunakan ini select select tool ataupun move tool ya, sama saja, yang penting teman-teman itu terseleksi satu persatu. Nih, saya pindah ke dari depan aja, dari depan ini saya klik, ini saya klik ya, ini saya seleksi. Kemudian teman-teman bisa tekan shift, tahan shift, kemudian klik ini satu. Apakah beda ketika nanti saya seleksi semuanya? Hasilnya beda. Ini setelah seleksi semua, nanti hasilnya akan beda. Jadi teman-teman lakukan aja seperti ini, satu persatu diseleksi. Seperti ini. Silakan diseleksi satu persatu. Nah, satu persatu seperti ini. Kemudian kalau sudah terseleksi semuanya, teman-teman silahkan pergi ke surface, menu surfaces. Nah, pilih yang loft. Ini saya bilang loft, bukan love sayang ya, atau love cinta, tapi loft. Ini silahkan teman-teman klik. Nah, ini sudah menjadi sedikit berbentuk, wah, sudah ada kulitnya lah intinya, sudah ada kulitnya, bukan rangkanya saja. Ini saya pindah ke mana, ke perspektif. Cuman kalau teman-teman lihat, ini masih berlubang, tapi nggak masalah, kita masih di materi ini aja. Ini masih berlubang, Nah, kemudian kalau seumpama ini kan pasti kan ada ya contoh,
Bentar nih, gridnya saya matikan dulu. Nah, di sini ini kan ada lengkungan yang masih kurang ya, masih kurang apa namanya, masih kurang pas. Di sini masih ada bukan kurang pas sih namanya. Ya benar, kurang pas lengkungannya, atau mungkin teman-teman itu pengen ini kayaknya kurang pas deh untuk lengkungannya. Saya pengen ngubah-ngubah lagi. Nah, teman-teman sebenarnya bisa. Di sini kalau teman-teman di outliner itu ada layer yang namanya Love Surface 1. Nah, Love Surface 1. Nah, agar mempermudah teman-teman, ini sebenarnya bisa dipindahkan. Coba teman-teman pindahkan. Saya menggunakan move tool. Geser aja ke sebelah ini mana, X, Y, Z. Ini ya, normal sini ya. Ini saya geser ke kanan. Gini. Nah, ini nggak masalah, bisa. Jangan diseleksi semua. Seleksi semua nanti dia ikut, yang ini ikut. Nah, contoh di sini untuk lengkungan yang ini kita pengen masukkan lagi. Nah, teman-teman ngeditnya itu bukan di sini, tapi di yang di kerangkanya. Ini saya ganti, coba saya pindahkan untuk kerangkanya. Saya kecilin. Tuh, dia ikut mengecil, dia akan menyesuaikan. Jadi bisa dikira-kira lah ini ya. Kecilin. Kemudian nih juga saya kecilin tuh. Sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Ya, agak kecil pokoknya. Pengennya pegangannya agak kecil banget. Ya nggak masalah, silahkan. Dikecilin aja. Kecilin. Kecilin lagi. Ini terlalu besar. Nah, juga terlalu besar, kecilin lagi. Oke, dah. Atau atasnya yang pengen agak mengkelung, agak gini ya. Nah, ini bisa. Ini kecilin. Nah, ini sudah. Oke, udah pas. Nah, ini adalah yang menggunakan teknik North atau North di Maya ya. Begini. Nah, sekarang kita akan menambahkan NIM dan nama teman-teman. Caranya itu bisa ke mana? Ke grid. Atau ini teman-teman untuk agar lebih mudahnya ini disembunyikan dulu aja. Kita seleksi semuanya, kemudian ke display. Kemudian di hide. Hide selection. Kita sembunyikan dulu aja. Nih, dia akan terhide ya. Kita tambahkan satu buah type, create type, atau juga bisa di mana nih? Nih, di poly modeling, kemudian di sini ada type, sama saja sebenarnya. Sama saja. Oke, di sini. Ya, teman-teman silahkan tambahkan NIM dan nama kalian. Kalau ini tidak keluar seperti ini langsung ya, silahkan teman-teman ke atribut editor, kemudian silahkan diklik dan cari yang namanya tab 1 sampai ada tampilannya seperti ini. Ini yang atas silahkan diganti NIM nama kalian, dan bawah baru nama nama kalian seperti ini. Oke, nah kalau sudah silahkan disesuaikan saja. Ini masih terlalu besar, saya kecilkan dulu. Oke, saya kecilkan dulu. Putar, kemudian saya geser. Ini taruh ke belakang. Ini kayaknya masih kurang pas. Ini gini. Kemudian nanti saya tarik, ini kan tadi di sini ya dia. Nggak masalah, gini dulu aja. Oke. Oke, ini keluarin lagi, diseleksi semua aja, klik kanan, show object atau ini ya. Coba kita ke display, show, shift H. Udah, oke, nggak masalah. Nah, sekarang kita akan memberikan warna pada
si gelasnya atau juga namanya. Sekarang kita coba namanya dulu. Klik pada namanya, kemudian klik kanan tahan, kemudian pilih ke ini. Kalau di saya itu cari yang namanya bisa dibilang kayak apa ya, material atribut. Nah ini bisa, ataupun klik kanan, pokoknya cari yang namanya bin di sini ya, bin. Kalau punya teman-teman kayaknya di software teman-teman itu, kalau ini 2025 ya, 2025 itu langsung seperti ini. Jadi nggak masalah, cari aja yang namanya bin. Nah nanti nih ada bin 3 seperti ini ya. Pilih yang ini. Nah sekarang untuk menggantinya itu adalah color. Di sini ada color. Ini silakan. Ini tuh template-nya, sampelnya. Ini untuk color, kita akan mengganti warna si namanya dulu. Saya pengen ganti warnanya agak ke warna biru. Nih, biru. Transparansinya boleh teman-teman ubah-ubah. Nih kalau yang transparansi yang nama nggak saya ubah. Nanti akan yang saya ubah itu adalah yang di gelas. Oke, ini udah. Seperti ini aja nggak masalah. Oke, sekarang saya ubah di gelasnya. Klik kanan, saya pilih ke bin juga seperti ini. Kemudian untuk warna gelas itu biasanya warna apa ya, bukan warna putih, agak keabuan nggak masalah, atau agak dibikin merah juga nggak masalah sih. Bikin merah, kalau nggak pink, merah aja. Merah ya, kayak orang tua ya, orang tua. Ini untuk transparansinya, karena kan gelas itu kan pasti bening ya. Ini mungkin saya agak sedikit ubah seperti ini. Oke. Kemudian di sini ini sudah pas ya. Nah sekarang kita akan merendernya menjadi satu buah image. Nah kalau di 2025 itu teman-teman itu nggak bisa seperti ini. Jadi untuk yang versi sebelumnya teman-teman itu bisa langsung di sini ada render current time, render the current frame. Nih saya klik. Nah di sini itu tidak akan kelihatan. Ini kan ada sebenarnya ya. Ini ada. Ini sebenarnya ada nih, kalau mau saya klik alpha channelnya, ini dia kelihatan. Cuman saya nggak mau seperti ini kan warnanya kan nggak ada. Jadi teman-teman harus menambahkan kameranya dulu atau setting kameranya dulu. Untuk setting kameranya yang bagi yang 2025, nanti kalau pemainnya teman-teman itu bisa menggunakan 2018 atau ya ini menggunakan sama kayak saya 2025, teman-teman tuh harus ke Arnold dulu. Kemudian pilih light, pilih yang sky dome light. Nah seperti ini dulu. Kemudian baru teman-teman render the current frame. Nah di sini. Kemudian ini masih alpha. Ini dimatikan aja. Nah seperti ini. Ini pastikan ini RGB. Begitu. Kita lihat ini sudah mati. Nah, ini sudah mati. Kemudian teman-teman bisa klik file untuk meng-save-nya, pilih save image, arahkan ke folder kalian. Ini saya langsung masukkan ke sini aja. Ini bukan link, sorry. Praktikum sini aja. Saya masukkan ke folder pertemuan 3. Pertemuan 2 ya, sorry. Pertemuan 2 lab. Nah, di sini. Udah ada gelas. Saya tumpuk aja nggak masalah. Saya yes. Nah ini kalau sudah, nanti itu yang dikumpulin di praktikum begitu. Itu kira-kira seperti itu kira-kira. Oke, mungkin itu aja pertemuan kita pada saat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya harap teman-teman mengerti dengan materi tentang NURB modelingnya. Jadi ya kalau pemainnya
nanti harus diulang-ulang ya nggak apa-apa, nggak masalah, karena emang belajar itu tidak bisa langsung makjlek makjes. Nah, yang penting ya teman-teman ada usaha untuk mengerti di materi 3D Maya ini. Oke, mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.